Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Aslam Taufik Rahman, NPM 19170511025. Di sini saya akan membahas mengenai grafik vektor dengan grafik raster atau bitmap. Untuk pokok bahasan yang kita bahas adalah yang pertama nama ekstensi dan artinya, kemudian yang kedua pembuatnya, ketiga warna maksimum, keempat kegunaan dan pemanfaatan, kelima keunggulan, keenam kelemahan, 7 teknik, cara atau metode penyajian citra, 8 contoh program aplikasinya, dan contoh gambar dan sumbernya. Untuk yang pertama yaitu grafik raster atau bitmap. Grafik bitmap ini adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik dan yang tersimpan di memori komputer. Dikembangkan oleh Microsoft dan nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Nama ekstensi dan arti dari bitmap. Yang pertama ada BMP atau bitmap, kedua ada PNG atau Portable Network Graphic, yang ketiga ada JPG yaitu foto standar Joint Photographic Expert Group, kemudian ada GIF, Graphic Interchange Format. Kemudian pembuat dari bitmap ini dikembangkan oleh Microsoft dan nilai setiap titik diawali oleh 1 bit data untuk gambar hitam putih atau lebih bagi gambar berwarna. Kemudian untuk warna maksimum, bitmap ini adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik atau pixel yang tersimpan di memori komputer. Jumlah warna maksimum dari gambar dapat dihasilkan dari jenis filenya. Untuk file BMP mempunyai warna maksimum sebanyak 24 bit atau 16,7 juta warna. Untuk kegunaan dari atau pemanfaatan dari bitmap ini digunakan untuk data berbasis foto. Tampilan bitmap mampu menunjukkan kehalusan gradasi warna dan bayangan dari sebuah gambar. Karena itu, tipe bitmap merupakan media elektronik yang paling tepat untuk gambar-gambar dengan perpaduan gradasi warna yang rumit, seperti foto dan lukisan digital. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan dari bitmap yaitu pertama keunggulan, yaitu gambar lebih realistis. Dapat gambar dihasilkan menyerupai aslinya atau bisa ditampilkan secara realistis. Yang kedua, gambar dapat ditambahkan efek yang seperti cahaya, dekorasi, edit gambar, dan lainnya. Kemudian keunggulannya yaitu dapat menjadi gambar vektor, dapat mengubah jenis gambar menjadi vektor. Kemudian untuk kelemahan yaitu mudah pecah, resolusinya menjadi besar maupun menjadi kecil, kualitasnya pun ikut berubah sesuai dengan resolusinya. Untuk ukuran file lumayan besar, tergantung pixel pada gambar yang digunakan. Semakin besar pixel maka memori yang digunakan semakin besar. Kemudian penggunaan efek sangat bergantung pada kualitas gambar. Untuk resolusi gambar yang terlalu kecil maka efek diberikan pun akan sulit diterapkan. Kemudian bahasan lainnya yaitu teknik, cara, metode penyajian citra. Untuk besar ukuran file ini relatif besar dibandingkan dengan vektor. Kemudian teknik penyajian gambar yaitu berdasarkan jumlah pixel. Ketajaman pada gambar ketika diperbesar, semakin diperbesar gambar akan terlihat kabur. Untuk ukuran file tergantung besar gambar dan resolusinya. Kemudian detail dan warna gambar, mampu menampilkan gambar secara detail dan kompleks. Untuk resolusi itu dependent. Contoh program dan aplikasi bitmap. Yang pertama Adobe Photoshop yang dapat diinstal di Windows atau Mac. Kemudian ada GIMP, termasuk program dapat diinstal oleh Linux juga. Kemudian untuk Microsoft Paint, ini adalah program dari Microsoft Windows. Nah, ini adalah contoh gambar dan sumbernya.
contoh gambar bitmap dapat dilihat seperti ini. Kemudian grafik vektor, ini adalah gambar yang tersusun dari bentuk shape dan garis. Gambar vektor dibuat dengan perangkat lunak vektor dan umumnya digunakan untuk gambar yang akan diterapkan ke produk fisik, misalkan dalam CAD, Computer Assisted Design. Gambar vektor juga digunakan pada gambar teknik dan gambar 3D. Untuk nama dan ekstensinya, yang pertama adalah SVG, Scalable Vector Graphic. Kemudian ada EPS, Encapsulate PostScript. Kemudian ada PDF, Portable Document Format. Kemudian ada AI atau Adobe Illustrator. Grafik vektor ini terdiri dari garis yang ditentukan oleh rumus matematika. Pertama kali digunakan dalam tampilan komputer pada tahun 1960 hingga tahun 1970-an. Tampilan pada dasarnya adalah osiloskop yang dimodifikasi. Grafik vektor juga digunakan dalam game arcade awal seperti Asteroid. Untuk warna maksimum yang dihasilkan dari vektor ini adalah dapat mencapai 24 bit atau 16,7 juta warna. Untuk kegunaannya, digunakan saat melakukan percetakan untuk media tertentu. Gambar tipe ini diubah-ubah ke berbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail dan ketajaman gambar. Tampilan vektor merupakan pilihan terbaik ketika harus menampilkan gambar-gambar yang harus bisa mempertahankan ketajaman garis ketika ukurannya diubah. Ketika bekerja dengan gambar vektor, kita akan mengedit objek berdasarkan perhitungan matematisnya. Untuk keunggulan dan kelemahannya. Kelebihan dari vektor, kualitas gambar stabil. Saat melakukan pembesaran ataupun pengaturan resolusinya, ini akan tetap stabil kualitasnya. Ukuran file umumnya kecil, cenderung lebih kecil dibandingkan dengan versi bitmap. Untuk vektor dapat diubah menjadi 3 dimensi. Dengan menggunakan vektor ini, kita dapat membuat menggunakan 3 dimensi. Dapat digunakan untuk membuat gambar simple, seperti desain digunakan pada spanduk, pamflet, brosur, dan pada promosinya rata-rata menggunakan jenis vektor. Untuk kekurangannya itu tidak dapat diubah lebih realistis. Kekurangan yang paling terlihat ini adalah tidak realistis dibandingkan dengan jenis bitmap. Untuk teknik atau cara metode penyajian citra, yang pertama, besar ukuran file relatif lebih kecil daripada bitmap. Teknik penyajian gambar berdasarkan persamaan matematis. Ketajaman gambar ketika diperbesar akan tetap. Ukuran filenya tidak dipengaruhi besarnya gambar. Detail, warna, dan gambar tidak mampu menampilkan gambar secara detail dan kompleks. Untuk resolusinya independen. Contoh program aplikasinya. Yang pertama, Adobe Illustrator yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe. Ini untuk mengolah desain berbasis vektor. Kemudian ada CorelDRAW, aplikasi dengan berbagai fitur, termasuk software yang digunakan mengolah desain berbasis vektor. Kemudian ada Inkscape. Software ini dibuat atau di bawah lisensi GNU GPL. Kemudian contoh gambar dan sumbernya. Nah, untuk gambar vektor dapat dilihat seperti ini. Dia ketika diperbesar maka kualitasnya akan tetap terjaga. Nah, ini adalah bahan baca atau sumber yang saya dapat untuk mendapatkan materi ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.